menyampaikan itu di ruang publik gitu, dan itu menjadi sorotan, terlanjur menjadi sorotan begitu Pak. Boleh komentar apa enggak ya? Dia nggak ngerti, masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi jadi anak kecil nggak ngerti apa itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menkeu mungkin ke Putra. Sudah kan udah nggak ada lagi di take down semua di Instagram juga. Makasih ya Pak Menkeu. Dan kita juga nggak biasa kan, biasanya santai-santai nggak ada yang liatin, rupanya tiba-tiba diliatin semua setiap gerakan, baru tahu saya. Siap. Makasih Pak Menkeu Makasih ya. komentarnya. Makasih, hati-hati Bapak. Pak, untuk penggunaan PLN ini yang Podium aja. Nggak apa-apa Pak. Udah sana DPR. Di podium aja Pak. Di podium. Ya Pak, di sana Pak. Podium Pak. Dengan DPR itu aja suskan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Tapi tadi yang dilaporin soal anggarannya, perubahannya atau Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. tapi itu baru anggaran Kemenku aja bukan sampai sebelumnya. Dengan Presiden tadi, Itu Presiden anggaran Kemenku aja atau APBN keseluruhan? APBN keseluruhan. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan nggak boleh salah katanya. Ini masih didiskusikan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti ya penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pepakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan Sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, Sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya, jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya bank lebih banyak menyalurkan kredit ke masyarakat atau ke perusahaan dan Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Ya, inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Pak, ini kan tadi anggaran APBN secara keseluruhan ya Pak. Ini kan banyak badan-badan menteri baru dibentuk juga Pak. Kayak kemarin Badan Otorita Tanggul Laut, terus yang di bawah Pak Mendik juga itu. Bagaimana Pak melihatnya Pak? Ini apakah itu tambahan besar gitu Pak? Enggak, saya pikir udah diakomodasi dalam rancangan anggaran yang sudah ada, tambahannya nggak terlalu besar. Tapi bukan itu yang jadi concern utama kita. Yang concern utama tadi adalah yang ditanya oleh Mbak itu, apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada berapa? Itu yang sedang kita hitung. Wah, bocor ya dia? Belum tahu, masih kita diskusikan dengan DPR. Ya, nggak ada. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa dua-duanya, bisa itu, dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi likuiditas di sistem keuangan kita. Oke. Pak, satu lagi mungkin Pak. Kemarin kan sempat ada usulan dari buruh Pak untuk ada usulan dari buruh Pak untuk menaikkan Dari siapa buruh? batas PTKP Pak, mungkin di reformasi pajak. Batas PTKP katanya sudah terlalu lama tidak naik dan sekarang sedangkan inflasi terus naik. Mungkin ada komentar soal ini nggak sih Pak? Kami belum membicarakan masalah itu, tapi jelas kalau ada masukan ke tim kami tim saya di Kemenkeu mungkin sedang didiskusikan. Tapi kan saya baru, belum semua laporan masuk ke saya. Nanti saya lihat seperti apa. Tapi akan
ada tensi untuk itu? Belum tahu, nanti saya lihat. Oke. Arahan Presiden transfer daerah, ya sebaiknya kita akan diskusikan dengan parlemen dulu seperti apa jadinya. Itu jadinya. Terima kasih semuanya. Masih akan didiskusikan dengan parlemen, dengan DPR. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Pak, untuk penunjukan PLN ini yang Itu saya jawab setelah ini. ya, baik. Harusnya masuk. Ya, baik Pak. Angkanya saya nggak ingat sekarang. Baik Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Purbaya. Terima kasih Pak. Pak Makasih Bu Sri Mulyani. Mungkin saya ada 3 pernyataan pendek. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong sudah pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani, supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus, dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan, teman-teman media, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah beberapa bulan, baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hadir, Bapak Menko Perekonomian, yang tetangga sebelah Kementerian Keuangan selalu, Bank Indonesia yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Bu Kiki saya lihat di sini, para Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan, beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan, pimpinan dari Special Mission Vehicle yang juga hadir pada hari ini, pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dari Mahkamah Agung, Panglima yang hadir atau yang mewakili, terima kasih semua kehadirannya pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut.
Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini, selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, dengan sepenuh hati, dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah, makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural, dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah. Saya berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama para rekan kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami, namun juga para menteri-menteri yang lain di dalam kabinet, rekan-rekan dari legislatif, Pak Misbakun dari Komisi 11, Badan Anggaran, dan komisi-komisi lainnya, dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi, dan juga masyarakat luas. Seluruh pemangku kepentingan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan keuangan negara di dalam menjalankan tugas negara. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, disilakan.